Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhanisa. Saya dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen sistem informasi manajemen. Pengertian sistem dan informasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Bonar dan Hopwood. Sistem merupakan sekumpulan sumber daya yang saling terkait yang ingin mencapai suatu tujuan. Yang kedua yaitu menurut Hall. Sistem adalah sekelompok dari dua atau lebih subsistem yang mempunyai hubungan dan memiliki suatu tujuan yang sama. Sedangkan informasi menurut Bonar dan Hopwood menyatakan bahwa informasi adalah suatu data yang diorganisasi yang dapat mendukung ketepatan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu menurut Mulyadi. Informasi adalah olahan data ke dalam bentuk yang dapat memberikan arti bagi penerima dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Jadi, sistem informasi adalah suatu sistem di suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. 6 komponen sistem informasi. Sistem informasi mempunyai 6 buah komponen, yaitu yang pertama komponen input atau komponen masukan, yang kedua komponen model, yang ketiga komponen output atau komponen keluaran, yang keempat komponen teknologi, yang kelima komponen basis data, dan yang keenam komponen kontrol atau komponen pengendalian. Keenam komponen ini harus ada bersama-sama dan membentuk satu kesatuan. Jika satu atau lebih komponen tersebut tidak ada, maka sistem informasi tidak akan dapat melakukan fungsinya, yaitu pengelolaan data, dan tidak dapat mencapai tujuannya untuk menghasilkan informasi yang relevan, tepat waktu, dan akurat. Fungsi sistem informasi manajemen. Fungsi utama yang diterapkan oleh sistem informasi manajemen di dalam sebuah organisasi ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memudahkan pihak manajemen dalam hal melakukan sebuah perencanaan, pengawasan, pengarahan, serta pendelegasian kerja terhadap seluruh departemen yang memiliki ikatan komando atau koordinasi dengannya. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan suatu efisiensi serta efektivitas data yang tersaji akurat dan juga tepat waktu. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan sebuah produktivitas serta penghematan biaya dalam sebuah organisasi. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia sebab unit sistem kerja yang terkoordinir dan juga sistematis. Manfaat sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dalam perusahaan. Adanya sistem informasi manajemen memudahkan manajer untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas pengguna. Produktivitas pengguna atau pekerja akan meningkat karena tidak terlalu mengumpulkan data dan mengolahnya secara manual. Yang ketiga yaitu menghasilkan keputusan yang berkualitas. Analisis informasi dari data-data yang valid akan menghasilkan keputusan yang rasional. Yang keempat yaitu memudahkan komunikasi antar pengguna. Adanya sumber data yang sama dalam perusahaan memudahkan setiap pengguna dalam mengidentifikasi masalah dan bersama-sama menyelesaikannya. Yang kelima yaitu mengeksplorasi berbagai alternatif atau kemungkinan. Sistem informasi manajemen dapat digunakan sebagai platform eksplorasi berbagai alternatif dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum membuat keputusan. Yang terakhir yaitu menggali informasi pelanggan. Sistem informasi manajemen dapat digunakan untuk mencari tahu informasi tentang pelanggan, seperti kebutuhan pelanggan, tren, dan apa yang disukai pelanggan, sehingga perusahaan dapat meningkatkan pelayanan dan melakukan pemasaran yang lebih efektif lagi.
Komponen sistem informasi manajemen. Komponen sistem informasi manajemen merupakan seluruh elemen yang membentuk suatu sistem informasi. Komponen yang ada pada sistem informasi manajemen umumnya terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama komponen sistem informasi manajemen fungsional, yang kedua yaitu komponen sistem informasi manajemen fisik. Pengertian dari komponen sistem informasi manajemen fungsional adalah seutuh elemen atau komponen yang berhubungan dengan teknik pengumpulan data, pemrosesan data, pengiriman data, penyimpanan, serta pelaporan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Selanjutnya yaitu pengertian dari komponen sistem informasi manajemen fisik adalah seluruh peralatan fisik yang diperlukan dalam sistem informasi manajemen supaya bisa jalan. Komponen sistem informasi fungsional terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, sistem administrasi dan operasional. Yang kedua yaitu sistem pelaporan manajemen. Yang ketiga, sistem database. Yang keempat, sistem pencarian. Dan yang kelima yaitu manajemen laba. Selanjutnya, komponen sistem informasi manajemen fisik terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, perangkat keras atau hardware. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Yang ketiga yaitu database. Yang keempat, prosedur, yang kelima personel, dan yang keenam jaringan data. Karakteristik sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu berorientasi manajemen. Berorientasi manajemen berarti bahwa pengembangan sistem harus dimulai dengan menentukan kebutuhan dan menyesuaikan dengan tujuan bisnis. Yang kedua yaitu sesuai kebutuhan. Desain dan pengembangan sistem informasi manajemen harus sesuai dengan informasi yang diperlukan oleh para manajer. Informasi desain dan pengembangan yang diperlukan ada di berbagai tingkatan, yaitu perencanaan strategis, pengendalian manajemen, dan pengendalian operasional. Yang ketiga yaitu pendekatan sistem. Sistem harus dibagi menjadi subsistem sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan mudah dan lebih efisien. Yang keempat yaitu berorientasi masa depan. Sistem harus didesain sedemikian sehingga sistem tidak dibatasi hanya untuk memberikan informasi masa lalu, tetapi juga dapat memprediksi masa depan. Yang kelima yaitu terintegrasi. Sistem harus terintegrasi di mana sistem dapat memadukan informasi dari beberapa area operasional agar dapat memberikan informasi yang relevan dan mempermudah pengambilan keputusan yang baik. Yang keenam yaitu perencanaan jangka panjang. Sistem harus selalu berkembang sebagai perencanaan yang sifatnya jangka panjang, sebab sistem digunakan untuk membuat perencanaan logis untuk meningkatkan keuntungan perusahaan di masa mendatang. Yang ketujuh yaitu pendekatan terpadu terhadap data. Pendekatan terpadu terhadap manajemen data dilakukan untuk menghindari duplikasi data, redundansi data, dan akan membantu menyederhanakan operasi. Komponen-komponen sistem informasi. Yang pertama yaitu komponen input. Menurut James menjelaskan bahwa input merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi. Komponen ini perlu ada karena merupakan bahan dasar dalam pengelolaan informasi. Sistem informasi tidak akan dapat menghasilkan informasi jika tidak mempunyai komponen input. Jika sistem informasi tidak pernah mendapatkan input, tetapi dapat menghasilkan output, ini merupakan hal yang ajaib atau bisa dibilang tidak masuk akal. Input yang masuk ke dalam sistem informasi dapat langsung diolah menjadi informasi, atau jika belum dibutuhkan sekarang, dapat disimpan terlebih dahulu di penyimpanan dalam bentuk basis data. Yang kedua yaitu komponen output. Produk dari sistem informasi adalah berupa informasi yang berguna bagi para pemakainya. Output merupakan komponen yang harus ada di dalam sistem informasi. Sistem informasi yang tidak pernah menghasilkan output, tetapi selalu menerima input, dikatakan bahwa input yang diterima masuk ke dalam lubang yang dalam. Output dari sistem informasi dibuat dengan menggunakan data yang ada di basis data dan diproses menggunakan model yang tertentu.
Yang ketiga yaitu komponen basis data. Basis data adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Yang keempat yaitu komponen model. Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi berasal dari data yang diambil dari basis data yang diolah lewat suatu model-model tertentu. Model pertama yang digunakan di sistem informasi dapat berupa model logika yang menunjukkan suatu proses perbandingan logika atas model matematika yang menunjukkan proses perhitungan matematika. Model kedua yang digunakan adalah model matematik untuk menghitung unit yang harus dipesan. Yang terakhir yaitu komponen kontrol. Menurut Michel menjelaskan bahwa komponen kontrol juga merupakan komponen yang paling penting dan harus ada di sistem informasi. Komponen kontrol ini digunakan untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi merupakan informasi yang akurat. Sistem pengendalian atau kontrol dalam sistem informasi dapat diklasifikasikan sebagai sistem pengendalian secara umum atau general control system dan sistem pengendalian aplikasi atau application control system. Sekian dari pemaparan saya mengenai komponen sistem informasi manajemen. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.